Pernah nggak sih kamu pengen cari aktivitas refreshing, tapi tetap menantang? Nah, gimana kalau dengan cara parkour? Aktivitas yang satu ini bukan sekedar gaya-gayaan, tapi juga bisa dilakukan buat alasan kesehatan. Nah, mari kita kenalan dengan komunitas Parkour Jakarta yang terus aktif melatih tubuh, pikiran, dan semangat lewat gerakan bebas mereka di ruang kota. Jadi Parkour Jakarta merupakan sebuah wadah komunitas di mana teman-teman di sini berbagi dan juga berlatih bersama mengenai parkour dan khususnya untuk warga-warga Jakarta. Dan kami sudah terbentuk sejak 29 Agustus 2007. Dan sekarang kita berlatih di Taman Puring, Jakarta Selatan. Jadi parkour ini merupakan sebuah seni berpindah tempat dari titik A ke titik B secara cepat dan efisien menggunakan kemampuan tubuh manusia gitu. Dan manfaatnya pasti banyak banget gitu. Tadi secara definisi sendiri kita bisa bergerak cepat dan efisien. Lalu juga karena kita menggunakan kemampuan tubuh, otomatis secara fisik pun juga terlatih gitu, dimana kita bergerak lebih lincah. Terus juga karena fisiknya digunakan untuk berolahraga, otomatis lebih sehat, secara otot-otot pun juga lebih mumpuni gitu untuk kita bergerak. Simpel ya, kayak gitu. Yang ikut bersama kami di Parkour Jakarta cukup beragam gitu ya, mulai dari anak-anak umur 8 tahun sampai juga dengan dewasa, bahkan yang emang anaknya ikut juga latihan di sini, orang tuanya sekalian sambil nganter sambil ikut latihan. Jadi sekitar umur 40 ke atas tuh ada yang ikutan bersama kita. Jadi kita tidak terbatas untuk, kan kayaknya kalau kesannya parkour hanya untuk remaja gitu ya kan, anak-anak muda dan sebagainya. Enggak, tapi kita untuk siapa aja, bahkan nggak terbatas gender juga. Jadi laki-laki maupun perempuan bisa ikut latihan parkour. Mas, mungkin bisa dijelasin dikit apa aja sih kalau mau latihan parkour tuh gimana, pemanasannya seperti apa atau gerakan-gerakan basicnya gitu, Mas? Oke. Yang pertama pasti kita ngelakuin warming up, karena ini bagian penting juga untuk otot-otot kita tuh udah panas gitu. Karena kan gerakan-gerakan kita cukup lumayan gitu ya kalau dilihat. Nah, jadi kita pemanasan sendi dulu. Jadi mulai dari kepala sampai dengan ke bawah kita harus semua gerakin gitu. Jadi misalnya dari kepala kita putar dulu perlahan. Balik arah. Nah, misalnya kepala udah, kita pindah lagi ke bahu. Jadi semua bagian sendi tuh kena gitu semua. Karena dia penting juga nih buat yang sendi. Iya, karena parkour benar-benar menggunakan seluruh bagian tubuh. Tapi itu sebenarnya ada yang boleh dan nggak boleh nggak sih, maksudnya orang dengan kondisi tertentu gitu yang nggak boleh parkour gitu? Tidak ada sih. Mungkin kalau misalnya ada, misalnya kayak dia asma gitu ya, sesak napas segala macem, mungkin bisa dikasih tahu aja, biarin secara porsi dia bisa disesuaikan gitu aja. Alasannya macam-macam sih. Pertama memang karena dia pengen ada aktivitas di hari Minggu, lalu juga karena kita sifatnya komunitas, dia pengen dapet temen baru aja gitu kan. Habis itu juga memang ada target yang pengen gua harus bisa parkour, sama juga mungkin lebih ke tubuhnya dia. Gue merasa badannya kurang lincah dan sebagainya, makanya dia ikut parkour biar motoriknya bisa lebih lancar gitu. Oke, halo, nama gue Faiko Rohman, usia gue 38 tahun dan pekerjaan gue sehari-hari adalah guru bimbel. Alasan kenapa gue ikut parkour sebenarnya karena gue dari dulu tuh tertarik dengan olahraga-olahraga ekstrim, cuma karena gue tinggal di kampung sehingga kurang fasilitasnya kurang mendukung seperti itu, dan baru ke Jakarta di sini kayaknya ikut parkour oke deh. Cuman karena memang gua memulainya dari usia yang udah tidak muda lagi, jadi ya gerakannya juga cukup minim banget, nggak seperti yang muda-muda dulu. Bahkan untuk melakukan kayak backflip aja udah mikir ya, udah nggak terlalu seperti dulu pokoknya. Tapi kalau untuk front flip gitu-gitu mungkin masih cukup berani lah. Tapi sebenarnya kalau parkour dibandingkan dengan olahraga lain, lebih kemana nih fokusnya? Ke nafas kah, ke keseimbangan kah, atau kemana? Semua. Jadi tadi kelincahan kan, agility-nya, fokusnya karena kita melakukan keseimbangan juga diantaranya gitu. Terus strength-nya jelas lah, karena kita kan melakukan gerakan-gerakan yang
cepat dan lain sebagainya. Oke, bagian kaki kita puter, Oh, bunyi semua ya. balik arah. Satu lagi. Sorry. Nah, kalau udah cukup panas, mungkin bisa ditambah dengan jogging. Oke. Tapi tadi kita udah nyoba-nyoba ya kan. Dan saya jadi juga udah jalan dari stasiun ya. Dari Lumayan capek. Ini ada vaulting namanya. Simple sih gerakannya. Jadi kayak vaulting itu kita melewati halang rintang, utamanya yang kayak sepinggang gitu. Jadi, Oke. nah misalnya di sini kita ada berhadapan dengan obstacle. Nah ini kita tinggal kayak melangkah. Hop. Nah, gitu. Kalau tantangannya kayaknya di motoriknya ya, karena saya cukup jelek juga motoriknya, yaitu salah satu alasan juga kenapa saya ikut parkour. Melatih lagi motorik supaya nggak mati, nggak rebahan doang gitu. Itu sih. Elemen lainnya pasti kita nggak jauh-jauh dari lompat sendiri. Jadi lompat di parkour kita menggunakan dua kaki, pastinya kita ke atas sama ditekuk biasanya. Jadi kita lompatnya bukan lompat pocong, tapi kita lompatnya benar-benar ke atas. Hop. Coba. Nah, sama bantuan ayunan tangan. Oke. Oke. Terus yang paling penting juga landingnya kita pakai bagian depan kaki. Oh, pakai tumit berarti. Bukan, malah Oh, justru ini. kita menghindari si Oh. tumit. Karena tumit Harus pakai, oke. dia langsung nyambung sama saraf-saraf kita di badan. Oh, Jadi kalau misalnya oke. itu terlalu sering ke hentak, pasti terada ngaruhnya ke fisik kita. Jadi kita coba lompat ke atas sini, dari sini lompat ke atas. Hup. Nah. Oke. Nah, itu kan masih ngelewatin. Coba kita lebih presisi, sesuai namanya precision jump. Nah, Oke. jadi di bagian depan. Oke. Itu lu keren banget tuh. Kita lagi ulang. Lompat. Hop. Nice. Udah dapat precision jump, udah dapat safety vault, kita gabungin. Oke, ini gue contohin dulu. Ya dari sini kita lompat. Hop, di sini tinggal ngelangkah, turun. Nah, enak kan? Oke, berarti loncat dulu, Loncat dulu baru ngelangkah, turun. Hop. loncat, langsung. Nah, Oke. oke. Jadi perkembangan parkour tuh udah lumayan gitu ya. Dimana tadinya si parkour ini merupakan olahraga non competition gitu. Jadi tadi untuk berbagi tentang parkournya lebih ke komunitas gitu. Jadi ya udah ngumpul aja, latihan bareng gitu. Nah, tapi seiring berkembang gitu kan, sekarang si parkour udah lebih serius. Kita juga masuk ke dalam ranah kompetisi, ke ranah prestasi, di mana untuk bisa mengajar ada juga sertifikasi tertentu untuk menjadi pelatih, bahkan juga punya license untuk menjadi atlet dan lain sebagainya. Jadi sudah sampai ke tahap itu gitu. Kebetulan kalau di Indonesia sendiri parkour kan ini secara global dinaungi oleh Gymnastic Federation gitu. Nah, di Indonesia namanya Persani, Persatuan Senam Indonesia, yang baru aja berganti nama jadi Federasi Gimnastik Indonesia gitu. Jadi kita di bawah situ untuk arah prestasinya, dan kalau untuk tadi misalnya karena menjadi atlet dan sebagainya, kebetulan di tahun lalu kita sudah memberangkatkan 2 atlet untuk bertanding di kejuaraan dunia. Yang pertama di Prancis, yang kedua di Jepang gitu. Dan semoga di tahun berikutnya nih 2026, jadi 2025 kita absen dulu untuk ikut karena fokus di lokal. Jadi next semoga kita bisa ngirim atlet lagi untuk terjun di kejuaraan dunia. Kita coba teknik lanjutan. Ada dropping, gue udah nyiapin matras di sini. Jadi di sini lu nggak perlu gimana-gimana, tapi kita coba teknik landingnya aja, biarin. Kan kita juga harus lompat dari ketinggian dan lain sebagainya. Kita biasain dulu. Kita tadi udah dari sana, set, ceritanya lari, terus kita lompat sini. Hop. Redam impactnya, tinggal kita buang badannya ke depan. Loncat dulu, langsung. Iya. Jadi loncat Tapi ini sebenarnya kalau buat anak-anak berarti aman juga, safe. aman juga. Jadi kita sesuaiin gerakannya. Buat pemula basic gitu aman Betul, berarti. aman. Jadi loncat. Iya, kalau loncat loncatnya sini. 2 kaki berarti. Iya, 2 kaki gini. 2 kaki, terus ke bawah. 2 kaki. Sip. Lagi, kita repetisi 2 kali lagi. 2 kaki lompat. Dan yes. Oh, nice. Sekali lagi. Lagi. Kita repetisi. Ngap. Saya ngap. Oke.
Oke, nice. Gimana? Itu baru ketinggian. Lumayan. Sepinggang. Tinggian kecil ya. Tapi biasa paling tinggi yang dari Mas Dani sendiri berapa? Mungkin sekitar 3 meter masih oke lah ya. 3 meter. Tapi kita harus ada tekniknya lagi namanya rolling gitu. Oh, oke, yang muter tuh Nah, ya. mungkin next pertemuan kalau ikut lagi, gue kasih tahu rolling gitu. Perihal si parkour ini stigma negatif ya gitu. Jadi alhamdulillahnya sih kalau untuk di Jakarta sendiri awareness masyarakat terhadap parkour sudah cukup baik gitu ya. Ketimbang dahulu gitu. Dulu pasti parkour dianggap loncat-loncat nggak jelas, ekstrim, ngeganggu, bahaya dan lain sebagainya. Tapi seiring berkembangnya zaman gitu ya, terus juga dengan kekuatan sosial media juga, akhirnya parkour nih teredukasi dengan sendirinya. Kayak, oh ternyata parkour nggak cuma lompat-lompat nggak jelas dan lain sebagainya. Dan ketika kita melakukan parkour di tempat-tempat tertentu gitu, public space lainnya gitu, di Taman Puring, orang udah tahu, oh mereka lagi parkour. Dan mereka mewajarkan itu. Bahkan yang penting intinya satu, dari kitanya tidak merusak fasilitas dan juga tidak mengganggu kenyamanan orang sekitar sih. Jadi emang dari teman-teman komunitasnya juga teredukasi bahwasanya ya kita nggak tanda kutip rusuh gitu. Kita coba nyambungin gerakannya. Oke. Jadi di parkour kita biasa juga flow untuk mengkombinasikan antar tekniknya. Jadi berhubung tadi udah nyobain precision jump, safety vault, dan drop. Cobain dulu ya. Oke. Jadi dari sini lompat, turun, di sini tinggal finish. That's it. Oke, lu cobain, Mas. Saya pasti bisa. Yes, safety. Oke, good. Landing. Wow, nice. High five. Oke. Yeay. Kurang lebih gambarannya Kira-kira gitu ya buat parkour latihan seperti yang ini. basic lah ya. Iya. Tapi ini kalau boleh tahu nih Mas, ini kan Taman Puring nih istilah udah ada area khusus nih ya. Yap. Ini berarti dengan Pemprov DKI itu udah ada kayak ngobrolan gitu. Iya, Emang jadi dibikin khusus gitu ya. di tahun 19 akhir gitu, kita tahu bahwasanya beberapa taman di Jakarta Selatan akan di maintenance kan. Nah, karena kita tahu kabar itu, akhirnya kita komunitas menyiapkan proposal, kita ajukanlah ke Dinas Pertamanan. Jadi taman di DKI Jakarta kan di handle oleh Dinas Pertamanan dan Hutan. Jadi kita masukin proposal di sana dan emang sebenarnya kita udah cukup lama di Taman Puring ini latihan. Jadi Sebelumnya udah ada berarti. Iya, sejak 2016 kita udah pindah ke sini lah latihan-latihan. Jadi akhirnya taman ini hidup karena adanya si komunitas parkour. Dan pemerintah pun melihat hal itu dengan portofolio ya yang kita punya, akhirnya kita kirimkan dan di ACC lah si parkour park ini. Untuk teman-teman yang baru mau gabung sama kita di Parkour Jakarta, jadi kalian bisa pantau kita aja di Instagram di @parkourjkt. Info latihan ada di sana dan biasanya kita latihan setiap hari Minggu pagi di Taman Puring Jakarta Selatan, gratis. Juga cuman tinggal bawa badan kalian yang sehat, terus menggunakan pakaian yang nyaman untuk berolahraga, sama jangan lupa bawa botol minum beserta isinya gitu. Jadi itu aja. Taruh kakinya ke sini, hop. Baru tangannya ke sini, lewatin. Oke, berarti sini Langkah, habis itu taruh tangan tangannya yang itu lewatin ke depan. Nah, oke. Wih.